Shalom. Ya, hari ini melanjutkan apa yang kita bahas setelah sekian lama tentang 10 mujizat yang dilakukan Yesus setelah Tuhan Yesus selesai menyampaikan khotbah di bukit. Menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus, bahwa apa yang dia ajarkan bukan hanya sampai pada tataran pengetahuan, pikiran seseorang, tetapi apa yang dia ajarkan itu juga harus bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya dia membuat 10 mujizat. Dan saya katakan 10 mujizat ini dibagi menjadi 3 seri oleh Matius. Seri yang pertama ada 3 mujizat, seri kedua ada 3 mujizat, dan seri ketiga ada 4 mujizat. Jadi 3, 3, 4. Seri yang pertama menurut saya Matius secara sengaja menekankan 3 mujizat pada seri yang pertama, bicara tentang Yesus ada untuk mereka yang terbuang. Sebab dari 3 mujizat pada seri pertama, nomor 1 dia menyembuhkan orang kusta. Orang kusta adalah gambaran mereka yang dibuang, mereka yang dulunya bagian dari sebuah masyarakat, tetapi karena mereka punya penyakit kusta, mereka dibuang. Jadi benar-benar dianggap sudah tidak berharga, dibuang. Yang kedua, dia menyembuhkan hamba dari seorang perwira Kapernaum, dan berarti perwira ini bukanlah orang asli Yahudi. Anda harus mengerti bahwa orang Yahudi, orang Israel sangat eksklusif. Sangat eksklusif. Mereka merasa mereka satu-satunya lah bangsa yang terpilih. Mereka merasa mereka lebih daripada bangsa lain. Jadi sangat eksklusif. Itu sebabnya orang asing dianggap kelas nomor 2. Tetapi Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan hamba dari seorang perwira Kapernaum. Berarti perwira ini adalah orang Romawi atau salah satu dari jajahan orang Romawi yang bertugas di situ. Jadi dia mendekati orang asing. Bukan hanya orang terbuang, orang asing. Dan mujizat ketiga dia menyembuhkan mujizat yang tidak dikehendaki Petrus menurut banyak pendeta. Sebab dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ibu mertua Petrus dan banyak orang lain yang tidak disebutkan namanya. Jadi mujizat ketiga adalah mujizat orang kecil. Yesus menyembuhkan mereka yang terbuang, Yesus menyembuhkan mereka yang asing, dan yang nomor 3, Yesus menyembuhkan mereka yang kecil. Jadi Yesus ada memang untuk orang-orang yang kecil, orang-orang yang terbuang. Ingat, kekristenan dimulai dari gerakan bawah rumput. Jadi gerakan orang bawah, bukan gerakan orang atas. Mujizat seri yang kedua, kita sudah belajar 3 mujizat pada seri kedua, bicara tentang 3 kuasa yang dihancurkan dan dikalahkan Yesus lewat mujizat yang dia buat. Mujizat pertama pada seri kedua adalah dia meredakan badai. Berarti Yesus punya kuasa atas alam. Mujizat yang kedua dari seri kedua adalah dia melepaskan orang yang kerasukan setan. Berarti Yesus punya kuasa atas setan-setan. Dan mujizat ketiga hari ini bicara tentang Yesus punya kuasa atas dosa. Matius pasal 9 ayat 1, Matius pasal 9 ayat 1 mulai. Inilah salah satu mujizat yang unik. Kembali lagi kita temukan mujizat yang unik, sebab nomor 1 mujizat ini unik, sebab inilah satu dari sedikit mujizat di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, bukan karena iman orang sakit itu, tetapi karena iman orang yang membawanya. Jadi Yesus bekerja lewat iman yang sakit, atau Yesus bekerja menurut iman orang yang membawanya. Disitulah kita menemukan satu dari sedikit mujizat di mana Yesus menyembuhkan seseorang karena iman orang lain. Nomor 2, yang paling penting, yang paling unik dari kisah mujizat ini adalah sebentar kita akan menemukan bahwa Yesus interchange, saling mengganti antara kata pengampunan dosa dan kata kesembuhan. Dia mengganti kata pengampunan dosa dan kata kesembuhan. Dan menurut saya salvation, keselamatan. Betul, keselamatan bicara tentang keselamatan kita dari dosa, jiwa manusia dari dosa. Tetapi efek dari keselamatan itu juga harus terlihat lewat kesembuhan. Itu sebabnya antara kesembuhan dan keselamatan itu saling dipertukarkan oleh Yesus.
Terutama ayat paling kuat ada pada Matius pasal 9 ayat 1. Mari kita lihat. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Jadi dia kembali setelah hanya buat mujizat di Gerasa untuk orang yang kerasukan setan. Setelah itu dia kembali. Jadi dia tidak buat mujizat yang lain. Kemudian sampailah dia ke kotanya sendiri. Kemungkinan besar Kafarnaum. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 3, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, dia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang, maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Anda temukan bahwa ada terjadi sedikit perdebatan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit itu, orang lumpuh itu, dia sembuhkan dengan kalimat, dosamu sudah diampuni. Hal ini merupakan sebuah hujatan bagi orang ahli Taurat sebab mereka merasa hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Siapa kamu yang bisa mengatakan dosa seseorang diampuni? Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada mereka, mana lebih gampang, mana lebih mudah? Bilang kepada seseorang, dosamu sudah diampuni, atau bilang kepada orang sakit, bangkitlah berjalanlah. Mana lebih gampang? Menurut saya lebih gampang bilang pada orang berdosa, dosamu sudah diampuni. Kenapa lebih gampang bilang begitu? Sebab kita tidak perlu bukti apapun juga. Pendeta doain orang berdosa, ambil keselamatan, pendeta gampang. Dalam nama Yesus, semua dosamu hidup lamamu sudah berlalu, hidup baru Tuhan sudah berikan. Amin, haleluya. Tidak perlu bukti apa-apa. Tapi kalau bilang sama orang lumpuh, bangkitlah berjalanlah, tiba-tiba tidak berjalan. Ini satu peristiwa di mana satu masa saya ibadah. Jadi saya suka ibadah di desa-desa. Dan awal-awal saya suka ibadah di desa-desa. Satu tidak banyak saingan. Pendeta ke desa tidak banyak saingan. Saingannya pendeta sendiri, gembalanya. Dan gembalanya kami waktu itu saya masih SMA dan saya bilang sama pendetanya saja yang khotbah. Kita ini masih orang muda, masih SMA, nggak punya pendidikan teologi, nggak. Kita cuma belajar Alkitab. Pak Gembala saja yang khotbah. Dia bilang kamu saja yang khotbah. Saya bilang Pak Gembala saja yang khotbah. Dia bilang kamu saja yang khotbah. Saya tanya kenapa harus saya yang khotbah? Dia bilang Doni, dengar baik-baik. Hari Minggu 2 kali ibadah saya yang khotbah semua. Hari Selasa kaum wanita nggak ada. Yang lain seringkali saya yang harus khotbah. Hari Kamis ibadah tengah minggu, nggak ada tamu, saya lagi yang khotbah. Ibadah doa puasa hari Jumat, saya lagi yang khotbah. Ibadah kaum muda kalau nggak ada yang khotbah, saya lagi yang khotbah. Doni, kalau ini cuma seminggu 2 minggu jemaat masih tahan, ini sudah bertahun-tahun. Bosan lihat pendetanya. Jadi kamu saja yang khotbah. Awal-awal saya mulai maju, akhirnya belajar khotbah sendiri di desa-desa. Akhirnya saya khotbah. Dan waktu saya khotbah, wah saudara, masih darah muda, darah panas saudara. Wah, terjadi sesuatu yang luar biasa, jemaat nangis. Wah, pas saya lihat ada orang lumpuh di depan. Saya bilang, Bapak, iman lagi naik ini. Bapak dalam nama Yesus, bangkitlah dan berjalanlah. Dia, amin pendeta. Dia mau berdiri, dia jatuh saudara. Saya bilang, jangan dibantu. Naaman 7 kali. Dicelup 7 kali, Bapak harus percaya. Bangkitlah dan berjalanlah. Bapaknya bangkit berdiri. Alam nama Yesus. Dia tahan, dia mau berdiri, dia jatuh lagi. 7 kali Bapak. Anda tahu setelah 8 kali tidak berdiri-berdiri, iman saya mulai goyah.
Jujur pada kali ketiga saya sudah goyah sebenarnya. Tahu dalam nama Yesus, pendeta turun tangan, turun sendiri saya. Dalam nama Yesus, sembuh, berdiri, berdiri. Saya angkat, saya lepas, jatuh lagi. Berdiri, saya lepas, jatuh lagi. Wah itu, Tuhan akan menyembuhkan Bapak. Akan. Jadi saya sudah mulai gentar. Percaya Bapak ya, percaya Bapak, percaya. Tuhan pasti akan menyembuhkan Bapak. Sudah keluar saya, sudah tidak berani. Langsung closing. Amin, haleluya, puji Tuhan. Itu yang saya lakukan di awal-awal. Dan yang paling menyakitkan hati adalah setelah 1 bulan pendeta di tempat itu telepon saya. Doni, ya Om ada apa? Masih ingat Om tua yang lumpuh kemarin yang kamu doain? Ya ada apa? Sembuh? Mati Doni. Oh Yesus. Anda kalau ketemu yang begitu, mana lebih mudah? Secara praktek kelihatan. Saya harus jujur berkata, secara praktek kelihatan. Jauh lebih mudah untuk mengatakan dosamu diampuni daripada untuk mengatakan bangkitlah dan berjalanlah. Sebab yang kedua membutuhkan bukti di tempat. Oleh sebab itu Yesus, menurut saya Yesus yang luar biasanya adalah dia interchange, dia saling mengganti dan buat dia no problem. Saya percaya bahwa keselamatan nomor 1 bukan hanya bicara tentang keselamatan jiwa, itu yang terutama, tetapi keselamatan yang Yesus tawarkan adalah keselamatan yang utuh. Itu sebabnya yang dulu sekali kita pernah bahas dalam doa Bapa kami, ada 3 permintaan yang dia naikkan. Dan ketiga permintaan ini bicara tentang 3 kebutuhan yang Yesus penuhi dalam karya keselamatannya. Nomor 1 dia berkata, berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, berarti kebutuhan akan tubuh. Nomor 2 dia berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti dia bicara tentang rasa bersalah. Rasa bersalah ada di mana? Dalam jiwa seseorang. Berarti Yesus datang untuk memenuhi kebutuhan jiwa seseorang. Dan nomor 3 baru kemudian dia berkata, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, si jahat. Siapa si jahat? Setan. Berarti dia membawa kita dari kelepasan kuasa kegelapan. Jadi 3 kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh itu benar-benar terpenuhi dalam keselamatan yang ditawarkan dan dibawakan oleh Yesus. Itu sebabnya Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dia menyembuhkan orang sakit. Sebab dia menawarkan satu keselamatan yang holistik kepada setiap mereka. Dan menurut saya inilah pengertian keselamatan yang harus kita pegang dan kita bawa, bahwa dia menyelamatkan jiwa kita, dia membebaskan roh kita, tapi saya juga percaya dia mau mengubahkan kehidupan kita. Nah, iman yang dibawa oleh orang ini yang harus juga kita pelajari. Mari Anda lihat ayat 3. Mari ayat yang kedua. Lihat ayat yang kedua. Iman model apa yang dipresentasikan orang-orang ini kepada Yesus? Ingat baik-baik, mereka membawa orang lumpuh. Jadi orang lumpuh ini menurut saya bukan dia yang paling percaya, tetapi teman-temannya 4 orang yang membawa orang lumpuh. Inilah yang benar-benar luar biasa. Lihat ayat yang kedua, ada beberapa step yang mereka lakukan. Nomor 2, ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh. Jadi ada 4 orang menurut kesaksian Markus dan Lukas. Matius berkata dibawa orang, tetapi Markus dan Lukas mengatakan ada 4 orang. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nomor 1, lihat ayat 2, dia berkata maka dibawalah. Berarti nomor 1 menurut saya iman yang luar biasa dipuji Yesus ini adalah iman yang membawa orang lain mendekat. Nomor 1 Anda harus belajar mendekat. Kita harus belajar mendekat. Close to God, harus mendekat kepada Dia. Tetapi mendekat kepada Tuhan tidak pernah cukup. Kita harus punya langkah kedua setelah mereka membawa orang itu kepada Yesus, orang lumpuh, ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi mendekat itu tidak pernah cukup menurut saya. Nomor 2, kita harus bukan cuma mendekat, tetapi kita mendekat dengan iman.
Close not means connect. Dekat tidak berarti terkoneksi. Saya bisa dekat-dekat dengan Samuel misalnya, tetapi kalau saya tidak kenal dia, ya dekat tetapi tidak terkoneksi. Saya tidak pernah buka perbincangan dengan dia, saya tidak pernah ngomong banyak dengan dia. Mungkin waktu awal tanya, nama siapa? Samuel, nama siapa? Doni. Rumah di mana? Di sana. Rumah di mana? Di situ. Akhirnya kemudian awkward, kemudian menjadi ganjil. Setelah itu nggak tahu perbincangan apa. Kenapa di sini? Dipanggil Nita. Kenapa datang sini? Ya, dipanggil Nita juga. Berhenti. Sebab kita tidak punya perbincangan yang bahan perbincangan untuk melakukan percakapan yang jauh sebab kita tidak terkoneksi. Ada banyak orang dekat dengan Tuhan tetapi tidak pernah terkoneksi dengan Tuhan sebab sama seperti wanita pendarahan 12 tahun, Anda ingat. Ketika dia sembuh, Yesus kemudian bertanya, siapa yang menyentuh aku? Murid-murid Yesus kemudian menjawab kepada Yesus, Guru, tolong pakai otak dikit. Kurang ajar yang bilang itu. Pakai otak dikit. Semua orang mengerumuni kamu, semua orang berdekat-dekatan dengan kamu, kan terus kamu bertanya, siapa yang menyentuh aku? Semua orang yang di sampingmu menyentuh kamu. Tapi Yesus berkata something different. Ini ada sesuatu yang berbeda. Sebab dekat dengan Tuhan, menyentuh Tuhan, close with God, not mean connect with God. Ada banyak orang mau dekat dengan Tuhan. Datang doa, oke datang doa. Tetapi dalam doa yang terjadi hanyalah percakapan satu arah. Saya tanya, apakah itu terkoneksi? Tuhan, tolong saya, tolong kesehatan saya, jaga rumah saya, jaga mobil saya, jaga anjing saya, jaga kucing saya, jaga anak-anak saya, jaga suami saya, jaga pekerjaan saya, jaga pembantu saya, jaga pelayanan saya, jaga ini, jaga ini. Tuhan emangnya satpam? Dan tanpa sadar kita berkata, saya. Dan kita lupa untuk waktu Tuhan, oke, Tuhan pendengar yang baik, percayalah. Tapi setelah Anda selesai berdoa, Tuhan baru mau ngomong, tiba-tiba Anda berkata, amin. Kita tidak pernah mengizinkan dia berbicara kepada kita. Oh dekat, saya mendekat pada Tuhan, saya datang pada Tuhan, saya datang dalam doa, saya datang dalam penyembahan. Ya, tetapi yang Anda lakukan adalah Anda mendekati Tuhan hanya dengan seluruh percakapan tentang Anda, dan Anda tidak pernah belajar bercakap dua arah dengan Tuhan. Komunikasi bukan hanya mendengar. Komunikasi bukan hanya soal bicara. Komunikasi adalah belajar dua sisi. Anda bicara, Tuhan dengar. Tuhan dengar, Anda bicara. Setelah itu kemudian Anda yang harus belajar mendengar, Tuhan yang bicara. Persoalannya dengan kita adalah selalu kita gagal untuk melihat doa sebagai percakapan dengan Tuhan. Doa hanya, betul beberapa pendeta berkata, doa hanyalah laporan kepada Tuhan. Doa hanyalah pengumuman, pemberitahuan kepada Tuhan. Doa tidak pernah menjadi percakapan sebab kita mencoba mendekat kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah belajar terkoneksi dengan Tuhan. Kita tidak pernah belajar berkomunikasi dengan Tuhan. I'm close to God, but I'm not connect with God, and I never communicate with God. Saya dekat dengan dia, saya datang mencoba mendekat dengan dia dengan pujian, penyembahan, pemberian, persembahan saya. Tapi saya tidak pernah hati dengan hati terkoneksi dengan Tuhan, sebab saya tidak pernah coba berkomunikasi dengan dia. Itu sebabnya iman membuat kita berhubungan dengan Tuhan. Iman adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Iman adalah respon kita terhadap kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan, dia mencintai Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang lalu kita belajar, kita ini manusia, kita diciptakan jadi anak Allah, dan karena Anda anak, Tuhan mencintai Anda. Itu grace, kasih karunia. Tetapi iman adalah respon kita terhadap grace, kasih karunia yang Tuhan berikan. Iman adalah
Kasih karunia Tuhan mencintai saya, tapi iman adalah saya mencintai Tuhan. Dua arah saling ketemu. Persoalan dengan kita sekali lagi adalah kita begitu menjadi sombong dan arogan dan egois. Sehingga kita datang pada Tuhan hanya dengan kepentingan saya dan tidak pernah belajar memberi waktu untuk mendengar Tuhan. Saya suka seorang pendeta namanya Bob Sorge. Dia berkata begini, dalam doa saya belajar nomor 1 untuk mendengar dia lebih dahulu. Seandainya Tuhan tidak berbicara apa-apapun kepada saya tidak pernah kehilangan apa-apa. Yang paling penting saya mau mendengar. Jangan sampai, Bob Sorge berkata, jangan sampai waktu Tuhan mau bicara, saya tidak pernah menyediakan waktu untuk mendengar dari dia. Kalau saya mencoba mendengar, Tuhan tidak ngomong apa-apa, it's okay. Berarti saya tidak kehilangan sesuatu. Saya tidak kehilangan momen di mana Tuhan berfirman kepada saya tidak kehilangan itu. Sehingga paling tidak, waktu Tuhan mau bicara, saya siap untuk mendengar. Mereka bukan hanya datang mendekat, tetapi mereka datang mendekat dengan iman. Mereka datang mendekat dengan kerinduan untuk terkoneksi dengan Tuhan. Dan yang ketiga menurut saya, ini yang paling penting juga. Dia berkata ketika Yesus, ayat 2, ketika Yesus melihat, iman mereka. Iman bukan hanya sekedar percaya dalam hati. Iman selalu harus diwujudkan lewat perbuatan. Yang setuju katakan amin. Yakobus 2 berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman selalu aktif. Iman harus selalu perbuatan. Iman selalu ada dalam tindakan. Iman selalu ada dalam perkataan. Itu wujud dari iman. Selalu mereka melakukan sesuatu. Mereka melakukan sesuatu. Dan ingat, yang paling luar biasa ini adalah mereka melakukan itu untuk teman mereka dan mereka tidak pernah menyerah. Anda baca dalam Markus, Anda baca dalam Lukas yang lebih detail, maka Anda akan menemukan bahwa sungguh 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini sangat luar biasa. Saya percaya orang lumpuh tidak punya iman sebesar itu. Tapi mereka 4 orang, saya bayangkan 4 orang temannya berkata, sudahlah, percaya aja. Apa sih ruginya? Kan cuma percaya, gak ada rugi apa-apa. Datang aja, kita bawa kamu. It's okay, tenang, biar kita yang angkat. Orang lumpuh akhirnya menyerah. Orang lumpuh itu seperti saya, muda agak dikompori gitu ya. ayolah, ya. Daripada ribet dengar terus. Ini telinga bisa berdarah. Oke. Dan waktu sampai di depan pintu di mana Yesus mengajar, penuh. Alkitab berkata orang berdesakan. Orang lumpuh mungkin akan berkata, nah kan, udah bilang apa? Sudahlah, Yesus terlalu sibuk, banyak orang. Buktinya kita udah datang, nggak bisa masuk. Nggak apa-apa, pulang yuk. Tapi 4 temannya berkata, lihat dulu keadaan. Siapa tahu ada yang bisa digeser-geser. Dan mereka lihat, nggak ada, memang penuh. Orang lumpuh berkata, sudah. Yang penting kan kita sudah mencoba. Udahlah, Tuhan tahu kok. Bapa surga tahu isi hati kita. Pulang saja. Kalau dia mau sembuhkan di dalam, berarti dia juga bisa sembuhkan di luar. Sudahlah, percaya saja. Pulang yuk. 4 temannya berkata, tunggu dulu. Kalau dari sisi kiri, sisi kanan, muka belakang tidak bisa, kita coba dari atas. Dia bilang, atas, ngangkat susah. Yang angkatkan kita 4 orang, bukan kamu. Kamu duduk aja di situ. Udah, jangan usah ngerepoti, sungkan. Dia persis kayak saya, banyak sungkannya. Sungkan, nggak usah. Udah tenang. Nah, 4 orang ini persis kayak Nita, Gledia, cocok sudah. Udah kita yang angkat, diam aja di situ. Dan mereka naik. Wah, ada atapnya. Ada atap. Nah kan, udahlah. Memang sudah kehendak Tuhan dalam hidup saya. Sudahlah, doa aja. Pulang yuk.
Yang belakang, tenang, diam dulu. Bisa dibongkar nggak? Yang atas jawab, dilihat, bisa, bongkar. Bongkar. Dan 4 orang ini bongkar dan menurunkan orang lumpuh ini di bawah. Dan Alkitab berkata, Yesus melihat iman mereka. Dia tidak berkata orang lumpuh itu, dia bilang mereka. 4 orang yang membawa. Dia melihat mereka melakukan satu tindakan iman. Iman menurut saya membuat kita ini susah untuk menyerah. Iman memberi kita kekuatan. Orang yang beriman adalah orang yang memang ada urapan ngeyelnya. Mohon maaf yang Jakarta, yang luar negeri, yang tidak ngerti ngeyel. Ada urapan apa? Gulatnya, nggak mau nyerah. Ya, memang harus ada urapan gulat sedikit, saudara. Jadi tidak mau berkata tidak untuk sesuatu yang mereka percayai. Masih ingat tentang Bartimeus orang buta? Ketika semua orang suruh dia diam, tiba-tiba dia bukan tambah diam, dia tambah keras. Ngeyel. Anda ingat tentang wanita pendarahan 12 tahun? Ketika semua orang begitu banyak memenuhi Yesus, dia harus susah payah menjangkau Yesus, dia ngeyel. Anda ingat ada orang-orang tertentu dalam Alkitab yang ketika Tuhan menolak mereka, wanita Sirofenisia, tiba-tiba dia berkata, seandainya memang mujizat itu untuk orang Israel, roti untuk anak-anak, toh ada jatuh remah-remah roti, biar aku jadi anjing yang ambil. Ngeyel. Seseorang yang tidak menerima kata tidak. Dan menurut saya kita harus seringkali, saya sendiri belajar, harus seringkali punya iman yang berani berkata tidak sekalipun di hadapan Tuhan. Sebab bukan karena saya melawan Tuhan, tetapi karena saya tahu itu isi hati Tuhan. Kita ini selalu merasa lebih berbelas kasihan daripada Tuhan. Tuhan tolong orang itu kasihan. Percayalah, Tuhan lebih punya belas kasihan daripada kita. Anda nggak perlu bilang, Tuhan masa nggak lihat keadaan orang itu. Tuhan di surga berkata, udah lihat, gue tahu. Gue tahu, justru ada hal-hal yang Tuhan lakukan dan kerjakan. Justru supaya kita mau berdiri bagi orang lain. Mari saya ajak Anda untuk lihat sesuatu. Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18. Kejadian 18. Kejadian pasal 18 ayat 1. Mulai. Kejadian 18 ayat 1. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang dia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat 2, perhatikan ayat 2. Ketika dia mengangkat mukanya, dia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, dia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu apa? Sujudlah ia sampai ke tanah. Abraham itu punya satu kebiasaan dengan Tuhan. Apa? Abraham itu suka sujud menyembah Tuhan. Anda pergi ke Kejadian 17 ayat 2, mohon maaf kelewatan. Tapi kalau Anda pergi ke Kejadian 17 ayat 2, Anda akan menemukan hal yang sama. Saya tunjukkan aja satu pasal selisih. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 3, lalu Kejadian 17 ayat 3, sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Abram itu punya kebiasaan sujud menyembah Tuhan. Tapi saya ajak Anda lihat Kejadian 18 sekali lagi. Lihat Kejadian pasal 18. Kejadian 18. Kejadian 18. Kejadian 18. Kejadian 18 ayat yang ke-20 mulai. Sesudah itu, jadi hanya selisih beberapa ayat, jadi masih dalam hari yang sama. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ayat 22. Lalu
Berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom sama-sama, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham itu punya kebiasaan sujud di hadapan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Satu kali Tuhan bicara dalam hati tapi rodok keras. Ini sengaja. Dia ngomong pada diri sendiri, tetapi sengaja dia bicarakan itu di depan-depan Abraham. Dan dia bilang begini, Sodom dan Gomora itu sudah terlalu jahat. Kejahatan mereka sudah penuh. Aku akan datang menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi mari aku lihat, apakah sesuai kejahatan mereka dengan apa yang dikatakan orang padaku. Aku akan pergi ke Sodom dan Gomora, melihat apa yang terjadi. Jadi ngomong sama diri sendiri, tapi sengaja keluar. Buat saya itu memang sengaja mancing Abraham. Dan waktu Abraham dengar apa yang Tuhan katakan, ketika 3 orang yang menjadi representasi dari Tuhan itu pergi, tiba-tiba Alkitab berkata, Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan. Jadi seperti Tuhan mau pergi ke Sodom, Abraham berdiri menghadang Tuhan. Dan kalau Anda baca terus, kemudian Abraham menaikkan doa syafaatnya atas Sodom dan Gomora. Bagaimana kalau masih ada 50 orang benar? Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkan. Bagaimana kalau ada 40 orang benar? Aku tidak akan memusnahkan. Bagaimana kalau ada 30 orang benar? Aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Yang menurut saya luar biasa adalah, Tuhan sudah berketetapan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Tetapi menurut saya ini hati Tuhan. Dia menyatakan itu kepada Abraham terang-terangan. Supaya Abraham berkata, tunggu dulu. Kalau engkau benar-benar penuh kasih dan sayang, masa engkau tidak punya belas kasihan? Paling tidak di Sodom dan Gomora ada saudaraku Lot dan dia orang benar. Dan kalau Anda baca, dia berkata begini, masakan Tuhan akan membunuh orang benar bersama-sama dengan orang jahat? Apakah Tuhan hakim yang paling adil muka bumi tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat? Wah, kalau saya jadi Tuhan, jadi kodok Abraham. Tapi hari itu menurut saya Tuhan suka. Sebab ada satu orang berkata pada Tuhan, no, saya percaya bukan itu Tuhan. Saya mengenal Tuhan. Hasil dari kedekatan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, adalah kita mengenal Tuhan. Setuju? Dan ada hal-hal yang Tuhan enggak kayak gitu. Kok Tuhan mau lakukan itu? Tuhan yang saya tahu bukan seperti itu. Ujian Abraham hari itu bukan soal ujian apapun juga. Ujian Abraham hari itu adalah ujian, apakah kamu benar-benar mengenal Tuhan sesungguhnya siapa? Itu sebabnya dari berlutut, tiba-tiba Abraham bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ada saatnya kita bersujud. Tetapi sujud kita pada Tuhan untuk mengenal Tuhan. Dan hasil dari pengenalan kita pada Tuhan, kita stand before the Lord. Berdiri di hadapan Tuhan. Untuk siapa? Untuk mereka yang lumpuh. Mereka yang tidak bisa berbuat banyak. Yang Tuhan katakan kepada Yunus, orang Niniwe tidak bisa bedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Yang tidak bisa bedakan antara benar dan salah. Kita berdiri, kita berdoa. Itulah iman yang kuat. Dan menurut saya iman yang kuat bukanlah iman untuk diri sendiri, tetapi seringkali iman untuk orang lain. Tapi yang paling penting, iman yang lahir dari pengenalan siapa Tuhan sesungguhnya. Hari ini kita sujud menyembah tiap pagi. Tapi selesai dari sini, belajar hidup berdiri di hadapan Tuhan. Masih ada banyak orang keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita yang butuh untuk kita stand before the Lord, berdiri di hadapan Tuhan. Mereka lumpuh.
Mereka tidak mengerti kebenaran. Mereka tidak mengerti tentang kebenaran. Maukah kita berdiri buat mereka? Seringkali kita nyerah. Seringkali ada jemaat bilang sama saya, udahlah Pak, doain suami model begitu nggak ada gunanya Pak. Udahlah, saya serahkan sama Tuhan. Saya bilang, Bu, jangan nyerah Bu. Ngampuni dia, percaya pasti ada mujizat. Sudahlah Pak, serahkan sama Tuhan. Jangan Bu, jangan nyerah Bu. Udahlah Pak, untung saya serahkan sama Tuhan. Kalau saya serahkan sama setan, oh Yesus, iya deh Bu, iya deh Bu. Saking sakit hatinya ternyata. Ada orang-orang yang menyerah. Tapi hari ini saya mau panggil Anda, jangan pernah menyerah. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada segala sesuatu. Mari kita datang pada Dia. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku sayang hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Saya menantang Anda untuk punya iman yang berani berkata tidak pada Tuhan. Bukan dengan jangan salah ngerti. Kalau Anda ambil sepotong, Anda akan salah ngerti. Maksud saya begini, bukan karena Tuhan kita anggap salah. No. Tapi justru karena kita mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan saya percaya bahwa Dia bisa. Sama seperti Daud. Ketika anaknya sakit, anak hasil perselingkuhannya dengan Batseba sakit, apa yang dia lakukan? Dia berdoa dan berdoa dan berdoa. Sudahlah Daud, Tuhan mau bilang Tuhan ambil itu hasil dari dosa. Tapi dia terus berdoa dan tidak menyerah. Sampai kapan? Anak mati. Baru kemudian dia ganti baju kampungnya dengan baju pesta kembali, baju raja. Ya sudah, yang penting saya tidak pernah menyerah. Sampai akhir saya belajar untuk belajar percaya bahwa Tuhan bisa, Tuhan mau, Tuhan bisa, Tuhan mau. Dan kalau sampai akhir tidak terjadi, oke, sudah, yang penting saya sudah belajar mencoba. Makanya Ibrani 10:36 berkata, dibutuhkan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan segala kehendak Allah, janji Allah digenapi dalam hidupmu. Janji Tuhan digenapi dua hal. Satu, ketaatan. Lakukan kehendak Allah. Nomor dua, ketekunan. Ada banyak orang sudah taat. Saya sudah taat, saya sudah memberi, saya sudah ngampuni, saya sudah melayani, saya sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mana buktinya? Kenapa Tuhan belum tolong saya? Jawaban saya sama. Ibrani 10:36 berkata ketaatan bukan satu-satunya syarat untuk melihat janji Tuhan digenapi. Ibrani 10:36 berkata setelah taat kamu harus tekun. Perseverance. Kamu harus punya persistensi untuk berkata, ya saya percaya Tuhan pasti akan tolong. Mana kata konteks ketekunan? Hari itu ada tantangan, ada rintangan, ada persoalan, keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi penulis Ibrani berkata, hari itu orang yang menyembah Tuhan, mereka akan dihukum, mereka akan disiksa, mereka akan dihina. Tapi penulis Ibrani berkata, tekun sampai akhir. Sebab Ibrani 10 ayat 37, 38, 39 berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman dan mereka tidak akan pernah mengundurkan diri. Sebab kalau kita percaya, dia berkata, semua orang yang percaya pada akhirnya akan memperoleh kehidupan. Hari ini belajar untuk berkata, ya tapi keadaan seperti kehendak Tuhan bukan seperti itu. Tapi iman yang sesungguhnya dari 4 orang ini mengajar, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Satu titik yang penting kita bawa di hadapan Yesus. Soal keputusan akhir, perkataan terakhir, biar berasal dari Yesus. Yang penting saya tidak akan pernah menyerah membawa orang itu kepada Yesus. Dokter bukan yang menentukan kata akhir kita. Yesus yang menentukan kata akhir kita. Bukan bos kita yang menentukan kata akhir kita. Yesus yang menentukan kata akhir kita. Hari ini yang kita perlu lakukan adalah taat dan setia. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup.
mempersiapkan perjamuan kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kasih, maha rahmat, Tuhan yang penuh dengan segala kuasa. Bagi dia sungguh tidak ada yang mustahil. Hari ini keadaan seperti tidak apa yang Anda harapkan, tapi Tuhan, kita percaya bukan pada keadaan, kita percaya pada Tuhan. Tapi Tuhan masih ada, Tuhan masih ada mujizat, masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Ambil roti di tangan kanan Anda tinggi. Maka Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya. Ada kekuatan, kesehatan, kesembuhan, mujizat, pertolongan. Terutama ada keselamatan bagi jiwa Anda dan saya. Memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu siapapun Anda, tapi ada orang-orang yang menyerah pada saat seharusnya mereka tidak pernah menyerah. Anda berkata pada dirimu sendiri bahwa saya memang sudah begini, sebab Anda sudah pernah mencoba untuk berubah, tapi Anda merasa Anda tidak bisa berubah. Anda hidup dalam rasa bersalah, dan rasa bersalah itu begitu menyakitkan Anda sedemikian rupa, sehingga hari ini Anda belajar untuk menerima keadaan Anda dan menjadikan alasan demi alasan untuk menerima keadaan yang seharusnya tidak Anda terima. Anda merasa terlalu sakit. Anda merasa terlalu sakit untuk mencoba sekali lagi. Anda merasa seperti perempuan pendarahan 12 tahun yang mencoba mendekat Yesus tetapi didorong sana, dorong sini, dan mungkin Anda merasa lebih baik menyerah. Anda takut seperti Bartimeus, apabila Anda berteriak lebih keras, maka orang-orang akan menghakimi Anda dengan lebih keras. Hati Anda sudah terluka begitu lama. Hati Anda sudah merasa tersakiti begitu lama. Hati Anda merasa dikhianati oleh orang-orang di sampingmu begitu banyak. Itu sebabnya engkau mau menyerah dan berkata, itulah saya. Itulah saya tidak bisa berubah. Dan Anda lebih baik menerima keadaan daripada percaya pada kasih Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang besar. Dimanapun Anda berada, izinkan saya berkata, hari ini belajar. Jadi seperti 4 orang yang tidak disebut namanya. Kenapa tidak disebut saya tidak tahu, tapi yang pasti jangan-jangan mereka adalah panggilan untuk setiap kita. Kitalah harus jadi salah satu dari 4 orang. Belajar untuk tidak pernah menyerah. Belajar untuk tidak pernah menyerah dengan Tuhan. Belajar untuk tidak pernah menyerah dengan kasih-Nya. Belajar untuk tidak pernah menyerah dengan anugerah-Nya. Hari ini saya merasa Roh Kudus bicara sama Anda, supaya Anda tidak pernah menyerah dengan hidup Anda. Tuhan tetap sanggup untuk mengubah. Dia sanggup untuk mengubah. Dia tunggu Anda di dalam rumah itu sampai dia melihat imanmu, melihat imanmu, maka mujizat pasti akan jadi. Saya hanya sampaikan apa yang saya rasakan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi Anda. Jangan pernah menyerah dengan Tuhan. Air mata boleh menetes, tapi hati tidak akan pernah menyerah dengan Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, terima kasih, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, cawan yang telah dimeteraikan oleh darah pengorbanan Kristus. Percayakah Anda, cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, para persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, kehidupan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, masa depan kita, pekerjaan, pelayanan kita diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dilawan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.